Nah, saya langsung kopas saja yang kamu Oh iya Kak, nanti kasih. di record juga ya Kak, di record. Ya, di record boleh. Nah, saya share screen dulu. Mana share screen-nya? Ini dia. Semoga kelihatan ya. Kelihatan kok. Oke. Kita jawab dulu yang ada di gambar yang kamu kasih, ya. Pertama, ini soal tentang hukum pendinginan Newton. Oke, hukum pendinginan Newton. Di sini coba kamu baca dulu soalnya. Kita baca dulu soalnya. Oke, Ami mengundang teman-temannya untuk makan malam bersama yang dimulai tepat pukul 7 malam nanti. Oke, mengundang teman-temannya pukul 7 malam, gitu ya. Hmm. Untuk mempersiapkan hidangan makan malam hingga matang pada temperatur 90 derajat Celcius diperlukan waktu tepat 3 jam. Oke, pokoknya dia masang makanan sampai mateng gitu ya. Matangnya itu temperatur 90 derajat Celcius, waktunya 3 jam. Jika dibiarkan selama 15 menit setelah matang, temperatur hidangan akan menjadi 80 derajat Celcius. Hidangan baru bisa disantap jika temperatur mencapai 50 derajat Celcius. Tentukan kapan Ami mulai menyiapkan hidangan tersebut. Asumsikan temperatur ruangan tetap sebesar 25 derajat Celcius. Wow, ini soal agak-agak gimana ya? Agak-agak ya kalau bisa dibilang relatif sulit lah. Relatif agak sulit. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih kalau tahu ceritanya ya. Pokoknya gini, pokoknya kita tuh harus tahu berapa lama, kita harus tahu berapa lama, kita harus tahu berapa lama Ami menyiapkan makanan gitu aja sih. Kan ini ada kata-kata mulai menyiapkan. Kapan Hmm. Ami mulai menyiapkan? Berarti kita harus tahu berapa lama Ami menyiapkan makanan gitu kan? Menyiapkan Hmm. makanan atau hidangan ya, menyiapkan hidangan. Itu yang ditanya. Pokoknya intinya itu. Atau poin utamanya di situ. Nah, di sini kita coba runutin dulu. Yang pertama itu adalah eh pokoknya kalau pokoknya mateng itu temperaturnya 90 derajat Celcius ya. Oke, Iya. jadi hidangan matang, hidangan matang ya, maksudnya hidangan matang itu suhunya 90 derajat Celcius, oke. Suhunya 90 derajat Celcius itu perlu 3 jam gitu ya. Perlu 3 jam. Itu dulu ya. Perlu 3 jam. Nah, di sini coba kita misalkan gitu ya. Kita misalkan di sini kan nanti misalkan pas sudah mateng nih, pas sudah mateng. Pasti kan didinginin kan ya? Iya. Pas sudah mateng didingin, pasti suhunya bakal turun ya. Pasti suhunya Hmm. bakal turun atau suhu Sebelum. suhu hidangannya itu akan berubah, ya kan? Suhu hidangan akan berubah. Jadi di sini kita misalkan aja apa ya? T besar aja kali ya. T besar itu adalah temperatur atau suhu, suhu mungkin T besar T aja lah. T besar T ya. T besar T kecil, T besar T Oh, kecil gitu ya. gitu. T besar T kecil, T kecil itu waktu. T besar itu suhu. Suhu apa? Suhu hidangan. Suhu hidangan T apa kira-kira? Menit aja ya, menit ya. Menit. Hmm. T menit, T menit setelah apa? Setelah matang aja ya. Oke? Oke. T menit setelah matang. T menit setelah matang. Nah, berarti T0 berapa? Oh ya, mungkin suhunya itu harus kita kasih satuan ya. Suhu hidangan dalam dalam kurung derajat Celcius ya. Oke. Suhu hidangan dalam kurung derajat Celcius ya. Maksudnya kan ya satuan ini penting ya. Satunya Celcius atau Reaumur atau Fahrenheit gitu ya. Nah, lanjut Oke. lagi. Nah,
Berarti kan kita sepakat kalau T0 adalah 90, ya nggak? Ya, Karena channel 90. pas baru mateng 90. Terus ada kalimat ini. Jika dibiarkan selama 15 menit, ya kan? 15 menit setelah matang, ya itu kan patokannya. Temperatur hidangan akan menjadi 80 derajat Celcius. Artinya apa? T15 15, sama dengan 80. 80. Bagus. Nah, hidangan baru bisa disantap kalau suhunya 50 derajat Celcius. Tentukan kapan Ami mulai menyiapkan hidangan tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah kapan hidangan siap disantap gitu kan? Ya, kapan hidangan siap disantap atau kapan hidangan siap disantap itu kapan T sama dengan 50 gitu kan ya? Ya, Ya, untuk kapan menitnya T gitu ya. sama dengan 50 derajat Celcius gitu kan ya? Kapan Ya, T sama dengan 50 alias hidangan siap disantap gitu ya? Hidangan bisa disantap gitu ya. Nah, gitu. Dan asumsi juga temperatur ruangan, temperatur ruangan kita samakan aja TR ya. Itu adalah 25 derajat Celcius. Oke? Ini suhu ruangan ya. Suhu ruangan. Saya bilangnya suhu aja ya, gak usah temperatur kepanjangan. oke. Oke, dibaca dulu. Menurut hukum pendinginan Newton, ya, katanya apa? Laju perubahan, ingat, yang namanya laju perubahan itu pasti turunan ya. Laju Oke, perubahan itu pasti turunan terhadap waktu. Oke. Laju perubahan itu turunan terhadap waktu. Jadi waktu. laju perubahan temperatur suatu benda, laju perubahan temperatur suatu benda berarti kan dt besar per dt kecil. Itu sama dengan sebanding itu kayak gini mungkin simbolnya sebanding dengan perbedaan temperatur Temperatur. benda. Temperatur benda itu apa? T besar. Oke, Dengan apa? Temperatur lingkungan apa tadi? Berarti kan perbedaan itu kan selisih atau pengurangan. T besar kurangi TR. Sepakat gak? oke. Minta ya, TR dikurangi. ya, TR ya. Karena kan perbedaan. Jadi gitu ya. Ya, jadi ini saya mau nekenin ya. Perbedaan temperatur benda dengan temperatur lingkungan itu adalah ini. Oke, Oke, kalau dia sebanding berarti kan kelipatan ya. Kelipatan. Berarti dt besar per dt itu sama dengan oke, kelipatan minta. dari T besar kurang TR. Oke, Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan T besar kurang TR, gitu ya. Berarti DY sama dengan apa? DY sama dengan apa? DT besar kan ya? Ya nggak? Soalnya ini di, soalnya ini bilangan. TR-nya bilangan ya. Oke? oke, oke. Berarti kita punya apa? T besarnya jadi apa? DT besarnya jadi DY kan ya? Iya, DT gitu besar dulu. jadi DY. DY per DT sama dengan K kali T kurang TR apa? Y kan ya? Ya, Kamu tahu nggak ini? baik. Tahu nggak ini model apa? Mirip sama Um, mirip Mirip sama sama rumus peluruhan gitu. pertumbuhan peluruhan eksponensial Ya, kan? Nah, langsung aja solve. Rumusnya apa? Y sama dengan Y0 YO, Y0 Y0, E pangkat EKT. KT dengan catatan Y0-nya itu Y0 ya. Ngerti gak ya maksudnya? Y0-nya itu Y0, ngerti gak sih? Ya, Y0-nya itu Oh, Y0. nolnya Oke. itu yang waktu. Ya, yang ini yang pakai waktu ya. Oh iya. Jadi gitu. Atau mungkin saya taruhnya di atas. Nah, begitu kan ya. Nah, oh ya, BTW nanti kalau untuk Y0-nya itu Y0-nya itu formulanya sama juga ya. Y0 itu sama dengan T0 kurang TR ya. Oke. Oke. Y0 itu T0 kurang TR. Pokoknya begitu aja. Nih, saya tulisnya di sini aja. Nah, gitu ya. Balik lagi. Berarti kita balikin lagi Y-nya ke dalam bentuk T ya. Balikin lagi ke T, berarti T kurang
T kurang TR gitu kan ya. T kurang TR sama dengan T0 kurang TR E pangkat KT. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, habis itu T0 ya T0 sama dengan T0 ya. Biasa ya T0 sama dengan T0. T0 sama dengan T0. T0-nya 90 ya. T0-nya oh kita ganti dulu. TR-nya berapa? TR-nya 25 gitu kan ya. Hmm. T0-nya 90 kurangi TR pangkat TR-nya sorry, TR-nya adalah 25. 90 kurang 25 berapa? Oh iya Kak, layarnya freeze ya. Kenapa? Belum di scroll. Belum di scroll. Oh, belum kelihatan. Oh, padahal kelihatan loh di sini. Oke. Udah kelihatan belum? Oh iya, Ya, tadi harusnya belum di scroll lagi. harusnya kelihatan sih, tapi mungkin nggak layarnya nggak penuh mungkin. Pangkat KT ya. 90 kurang 25 berapa? Eh 6 65 ya. Hmm. Oke. Terus gimana? Nah, di sini kita harus solve. Kita solve K-nya berarti ya. Ya, Kita solve K-nya karena kan T0 sama dengan 90 udah. Nah, nah sekarang kita solve K-nya dari ini. T15 sama dengan 80. Karena T15 sama dengan 80, artinya apa? Artinya kan T sama dengan 80, T besar 80, T kecil 15 gitu kan ya. Oke, solve. Solve. Berarti bakal dapat apa? 80 kurang 25 sama dengan 65 pangkat K kali 15. Gitu kan? 12. Nah, ini berapa? Ini kan 55 ya? Oke. Ya, 55. 55 per 65 berapa? 11 per 12. 13. 11 12 per ya. 13 sama dengan pangkat K kali 5. Gitu kan? Ya, Nah, di sini kita sebenarnya nggak harus solve, kita nggak harus solve pangkat, kita nggak harus solve K-nya ya. Kita cukup pangkat K-nya aja. Ya, cukup pangkat K-nya saja. Nah, boleh nggak saya pangkatin 1/15? Saya pangkatin 1/15 ya. Oke. Pangkatin 1/15, maksudnya di kayak gini, dipangkatin pangkat 1/15 gitu. Bakal dapat apa? Bakal dapat pangkat K ya. Kan pangkat 1/15 kan 15 Hmm. kali 1/15 kan 1 ya. Oke. Ya. Itu sama dengan 11/13 pangkat astaga.